Globalisasi dengan segala efek perubahan yang dibawanya tidak dapat ditolak oleh masyarakat dunia saat ini. Oleh karena itu, menarik manfaat positif seiring menghindari akses negatif yang dibawanya dapat dilakukan antara lain dalam konteks pembelajaran di sekolah adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang salah ya. Jadi bagaimana sikapnya untuk dalam konteks pembelajaran sekolah? Coba yang A, membangun organisasi melalui jaringan teknologi berbasis investasi. Ya, belum tentu nih saya jawab A ya. Belum tentu. Menanamkan kesadaran dan kemampuan memilah berbagai informasi. Ya benar lah ini kesadarannya. Memberikan penguatan nilai moral, ya benar sekali. Membangun semangat mencintai barang-barang buatan negeri sendiri. Iya benar. Mengikuti perkembangan melalui selancar progres ilmuwan dan inovasi teknologi yang tiada henti. Ya, tinggal yang E dengan yang A. Yang mana dipilih? Saya pilih A. Kenapa? Karena di sini ada berbasis Investasi. ya, investasi bodong nanti. Ya, Larinya bisa investasi bodong ya kan? Nggak boleh nih, investasi ini bahaya ya. Jadi saya jawab adalah yang A. Oke. Ya. Jadi PS tuh cuman pengetahuan apa namanya? Pengetahuan umum aja kok. Ya bisa dipahamin ya, dari kata-kata bisa dipahamin. Maka yang paling penting adalah yang salah ini yang A, belum berhasil investasi. Paham Bapak Ibu ya? Kalau yang E benar ya, inovasi tidak henti. Ya, oke. Bisa dipahamin ya? Segala Nah, jadi ini nggak usah terlalu kuras otak kali kan, gampang kan? Ya, ini lagi nih. Soalnya cukup mudah lah kalau saya bilang. Lanjut kita ke soal nomor 2. Perkembangan iptek semakin maju memberikan manfaat besar bagi kehidupan bangsa dan negara secara global. Apa dampak positif perkembangan iptek bagi kehidupan bagi bangsa dan negara Indonesia saat ini dalam konteks percaturan global? Ya, cari dalam konteks percaturan global. Percaturan global berarti bahasanya adalah antar negara ya kan? dunia. Ya, antar dunia berarti. Tinggal A, merambahnya perkembangan ilmu pengetahuan terapan. B, kemudahan kerjasama dalam bidang pendidikan antar bangsa semakin maju. C, kerjasama antar negara di berbagai bidang semakin mudah dan berkualitas. D, persaingan antar negara semakin menajam tetapi saling menguntungkan. E, kemudahan komunikasi dan informasi antar negara semakin maju. Mana Bu? C, Pak. Bapak dari nomor C, 1, Pak. Bapak. Kerjasama antar negara dan berbagai bidang semakin yang mudah C. dan berkualitas. C, Saya Pak. bikin jawabannya 2, tinggal pilih kan? Maka saya jawab juga yang C, ya. Bapak ulang, Bapak. Apa Bu? Bapak Ulang dari dari nomor 1 Pak. Nomor 1. baru masuk, Pak. Ya. Baru gabung, Pak. Oke. Ya. Saya ulangin ya. Nomor 1. Globalisasi adalah globalisasi dengan segala aspek perubahan di bawahnya tidak dapat ditolak oleh masyarakat dunia saat ini. Oleh karena itu menarik manfaat positif seiring menghindari akses negatifnya. Bagaimana tindakan yang dilakukan di sekolah? Kecuali tindakannya apa? Tindakan yang dilakukan sekolah apa? Jadi yang A, membangun organisasi melalui jaringan teknologi bagus, komunikasi berbasis investasi. B, menanamkan kesadaran, ini benar lah. C, memberikan penguatan, ya benar, moral biar supaya aman kan dari dampak negatifnya. Membangun semangat cintai barang-barang, ya, mencintai barang-barang buatan negeri sendiri, ya globalisasi ya itu kan bisa bagus juga ini. E, mengikuti perkembangan selancar ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi yang tiada henti. Tinggal yang saya salahkan yang A dengan yang E, yang mana yang paling yang bukan ya, yang kecuali lah. Yang A, Pak. Buat investasi. Ini berbasis Bangun investasi. organisasi melalui jaringan teknologi komisi. Investasi. Ya, oke. Saya jawab yang A ini benar berarti. Oke ya, mudah ya. Oke, kita jawab yang nomor 2. Nomor 2 ini juga gampang. Nggak usah pusing-pusing jawab IPS. Perkembangan iptek yang semakin maju telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat secara global. Apa dampak negatifnya? Dampak positifnya, perkembangan iptek bagi kehidupan bangsa dan negara
saat ini dalam konteks percaturan global? Saya buat jawabannya ini dua, antara B dan C. Bacalah jawabannya, Bu. Merambahnya perkembangan ilmu pengetahuan terapan secara global, kemudahan dan kerjasama dalam bidang pendidikan antar bangsa semakin maju. Pak, arti percaturan global apa, Pak? Percaturan, Bu, berarti antar negara, Bu. Antar dunia. Antar dunia, antar bangsa. Kerjasama ya, kalau saya kerjasama antar bangsa lah, udah pasti itu kan. Kan ini kan jelas dalam konteks percaturan global berarti kita saling kerjasama antar bangsa. Berarti berhubungan antar bangsa, berarti yang jawabannya antar negara ini aja lah. Tinggal Iya, yang Pak. B sama yang C kan gitu. Yang paling menguntungkan itu. C, Pak. Saya, Pak. Pak. Dipahami, Bu? Ya, C, Pak. Iya, Pak. Ya, gampang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lanjut, Oleh Pak. PES, Ibu nggak usah penting-penting lah, Bu. Gampang. Pak Asbi mengajak peserta didiknya untuk mengikuti parade dalam HUT acara RI yang mengutamakan kepedulian generasi muda terhadap budaya bangsa. Berkaitan dengan hal ini, Pak Asbi mengerahkan peserta didiknya untuk, ya saya baca A, karena budaya. A, memakai pakaian dari berbagai daerahnya. B, membeli produk, salah ya. Beli produk salah, Bu ya, karena ini bahasanya adalah Ya. ini Hari ulang tahun. budaya ya. Ini bahasanya budaya. C, parade sambil menyanyikan lagu nasional. Salah juga. Salah. Membawa kepala merah putih yang Ikat salah. Makanan khas daerahnya ya, antara yang A dengan yang I. Lebih Yang ke paling A, enak Pak, budaya, Pak. Budaya Aduh, lebih ke saya A, Pak. Soalnya kan hari ulang tahun itu, Pak. Bisa dipahamin? Lanjut. Jadi IPS tak perlu ini ya, muter otak kali ya. Iya, Bapak. Ya, lanjut kita. Kalau soal yang berikutnya. Di era abad 21 yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di abad 21, seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang sekaligus. Persiapan diri untuk memfilter pengaruh negatif. Nah, itu kata kuncinya. Salah satu sikap yang harus dihadapi dalam pengaruh negatif adalah salah satu sikap yang A, bergaul dengan orang yang cakap pengalaman. Membekali diri dengan wawasan ilmu pengetahuan. Yang paling pas B kan? Ya, ilmu Iya, pengetahuan. Pak. Iya, Pak. Sikap ya. Membekali. Ya. Betul, orang cakap membekali diri. Ya, betul, B lah. Menjaga diri menggunakan Iya, Pak. B salah. Itu negatif. Salah. Membenci salah. Tinggal yang A dengan yang B. B, Pak. Iya, yang B, Pak. cakap kok. B ya. Ya. B, Pak. Lanjut. Kali diri dengan wawasan Yaitu. ilmu pengetahuan. Itu kan? Iya, Itu jawabannya. Oke. Sudah? Lanjut ke Boleh. kewarganegaraan. Nah, ini kewarganegaraan global. Bagian dari pendidikan kewarganegaraan ini salah masuk nih, Bu. Salah soal. Gak apa, jawab aja. Dalam PKN, Pak, implementasi ya? kurikulum, ya, sekolah termasuk tanah air saat ini. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi penerus mampu menghadapi tantangan permasalahan abad 21, tapi berhubungan dengan IPS juga sih. Iya. Ya, ini ya udah hal dimaksudkan untuk menyiapkan generasi, ya sikapnya gimana kan gitu, atau tindakannya gimana. Yang A, pergulatan kemampuan dalam mengais sumber daya alam dan sektor produksi bagi kemakmuran setiap bangsa. Ekonomi itu, Pak. B, adanya perselisihan antar negara, nggak mungkin ya. C, terbukanya kerjasama saling membantu dalam mengatasi masalah kesejahteraan, ancaman penelitian, ketidakadilan, dan kemanusiaan. B, loncatan kemajuan iptek yang mengabaikan nilai peradaban. E, kemakmuran sejumlah negara maju di belahan utara dan ketertinggalan negara-negara miskin di belahan selatan. Nah, soalnya sekali lagi baca soalnya. Ya, paling pas C kan? Ya, Pak. Implementasi kurikulum di sekolah, ya kan? Ya jawabannya yang terbuka lah ya. Nanti lagi jawabannya. Yang bagus cuma yang C. Mudah ya, Bu ya? Itulah mudahnya IPS, Bu. Ya, nggak terlalu sulit. Bisa dipahamin ya? Ya, Pak. Ya, kena ini sudah. Oke, ini yang sering masuk ya, Bu ya. Ini namanya apa namanya? Menggali sejarah, Bu ya. Peristiwa menggali sejarah, Bu ya. Ya. Kata kuncinya apa, Pak? Itu tuh, Pak.
Bentar Bu, saya pahamin dulu Bu. Saya ambil makan bemeng Bu ya. Enak Bu, kalau IPS saya bisa makan. Kalau matematika nggak bisa. Bagi Pak. Nanti Bu, saya kirim di WA Bu ya. Oke. Gambarnya maksudnya Gambar gambarnya. doang. Oke Bu, ini metode sejarah Bu ya. Metode sejarah ini ada 4 Bu. Ya ada 4 kata kunci di bawah ini Bu. Heuristik. Sejarah. Kata kuncinya mengumpulkan, Bu. Mengumpulkan. Pengumpulan. Nah Bu. Ya. Ya Pak. Yang kedua, verifikasi atau kritik sumber. Ya. Diuji Bu. Ini verifikasi artinya penguji. Pengujian. Ujian dari segi aslinya. Benar nggak nih? Kan gitu. Nah, ujian, diuji. Interpretasi. Interpretasi menganalisis dan membandingkan data. Ya. Menganalisis Perbandingan dari. Iya, menganalisis data faktanya. Ya, membandingkan fakta. Oke. Historiografi. Ini namanya adalah menulis apa namanya? Udah tadi kan udah dikumpulkan nih, udah dikumpulkan. Kita udah tahu sejarahnya gimana, divalidkan lagi, diuji keasliannya. Habis itu membandingkan faktanya. Yang terakhir, bibliografi. Proses apa penelitian mungkin ya Pak? Nah ini kalau historiografi ini maksudnya gini Bu, misalnya Ibu kayak istana di Padang, Pagaruyung, itu kan sudah terbakar tuh. Historiografi. Ya Bu ya, istana lama terbakar, dibuatkan istana barunya. Berarti namanya itu apa? Historiografi. Pembaruan berarti Pak. Historiografi. Nah itu sudah ada bentuknya langsung, oke? Penulisan sejarah. Ya penulisan sejarah, betul. Kayak naskah-naskah yang Bayu baca di sejarah tuh, ada kan? Perang Dunia Kedua ada Bu? Itu namanya historiografi. Oke? Lanjut. Ini apa Bu? Soalnya baca. Soalnya mengumpulkan, ya Bu ya. Heuristik Pak. Iya, mengumpulkan ya udah heuristik. Pak, historiografi tadi apa Pak? Mengumpulkan ini Bu, di sini Bu. Nih Bu, tengok nih Bu. Mengumpulkan. Fotografi penulisan. Ini Bu, udah saya tuliskan Bu, udah saya tuliskan di modul biar supaya paham. Ya. Kata kuncinya heuristik adalah mengumpulkan informasi. Dah, untuk penelitian sejarah. Misalnya gini, Ibu nih Historiografi Pak. Ibu nih ahli sejarah nih kan. Ya. Ibu datang ke gua. Gua tadi ada jejak kaki binatang purba. Ibu telitilah, kan? Dapat pula fosilnya. Ibu kumpulkan, Ibu cari informasi di internet, Ibu kumpulkan, itu namanya heuristik. Paham, Bu? Ya. Sudah itu verifikasi. Verifikasi itu artinya iya apa namanya itu? Memvalidkan, diuji. Diuji benar nggak ini? Iya. Benar tidaknya itu Iya, ya. benar. Benar nggak ini apa namanya kaki dinosaurus, kaki binatang purba, fosilnya benar nggak? Dibuktikan melalui misalnya ke labor, Ibu ya. Misalnya ke mana namanya? Ke tempat-tempat yang itulah ya, ke labor, contohnya ke labor misalnya kan. Oke, paham, Bu? Ya. Yang ketiga, interpretasi itu artinya membandingkan, menganalisis lagi faktanya, hidupnya gimana, ininya gimana, itu namanya interpretasi. Setelah dapat semuanya sudah jelas, oh ini benar makhluk purba tadi, nama lainnya ini, dibuatlah patungnya. Paham, Bu? Dibuat patungnya. Oh, ya, benda nyatanya ya Pak. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Imitasinya yang enggak hidup gitu kan? Replikanya, iya replikanya. Kalau ada replikanya, itulah namanya historiografi. Geografi. Bisa dipahamin? Bisa. Pak, kalau soalnya nggak dibaca, tinggal baca kata kuncinya aja, bisa langsung tebak itu Pak ya? Ya, iya bisa. Kalau Ibu paham pengertian heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi, ya gampang. Misalnya, Ibu datang ke suatu daerah wisata. Wisatanya itu berbagai macam lah situ, adat Jawa zaman dahulu misalnya. Ada kayak kerajaan Majapahit. Ada replikanya. Oh, ini istana Majapahit, ini pasar Majapahit, ini ya. Itu namanya apa? Historiografi. Sudah selesai. Paham? Historiografi. Paham? Paham. Yowes. Lanjut Yowes. Pak, lagi. Bisa Ada dipahami? contohnya nanti kami tebak. Iya, contohnya. Oke. Pak Amir buat soal lagi.
Iya, Mau soal apa? lagi. Sama, Dan nanti kami tebak. saya dari kata-kata aja. Saya dari kata-kata Ya. aja ya. Oke. Ya. Nah, saya makan dulu Bu, empeng enak. Oke. Ibu nih di sekolah Ibu itu ada suatu peristiwa yang dulunya misteri Bu, ya kan? Sejarah misteri, ya kan? Kenapa sekolah Ibu sering kemasukan? Ibu kumpulin lah apa namanya? Ibu kumpulin informasi, Ibu cari-cari, Ibu cari setiap malam pakai kamera, pakai apa-apa. Jadi itu namanya apa? Heuristik. Heuristik. Bisa dipahamin? Ya. Bisa. Contoh lain, Pak. Iya, contoh lain lagi apa? Gitu. Semangat. Salah. Oke. Pending Ibu- Pak Amir. Ibu datang ke ini, ke apa namanya? Ke apa namanya? Ke apa namanya? Museum. Ibu dapat itu ada benda-benda zaman-zaman purba itu apa namanya itu? Namanya historiografi. Historiografi bagus. Historiografi. Bisa. Bisa Pak. Ibu dapat tulang-tulang. Ada batu runcing. Ibu nggak tahu ini apa. Saya. Batu runcing ibu dapat di gua hitam entah mana ibu dapat. Ibu masuk ke situ tempat wisata ibu masuk gua hitam nggak tahu ibu dapat batu runcing. Ibu bawa ke laboratorium atau bawa ke tempat yang Verifikasi. bagus. Verifikasi. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Historiografi, Pak. Yang historiografi. Ibu datang ke daerah tempat ibu wisata ibu, di sana ada replika Istana Majapahit. Itu namanya apa? Historiografi. Historiografi. Paham Bu? Historiografi. Ibu datang ke museum, ibu tengok, oh ini replika dari ini Ya. namanya gajah zaman purba. Baru harimau zaman purba. Itu historiografi Bu ya? Ya. Paham Bu? Paham. Heuristik. Paham Bu? Paham. Interpretasi gimana, Pak? Heuristik tadi, Pak. Oh Bu? Kalau yang heuristik tadi, Pengumpulan proses Pengumpulan data. Interpretasi gimana ya, Pak? prestasi menganalisis data ya, Pak. Sabar. Iya, dianalisis. Nah, kalau misalnya saya bilang ya, kalau heuristik itu kata kuncinya mengumpulkan data semua, Bu. Ahli sejarah tadi mengumpulkan data, informasi dari berbagai sumber, itu namanya Heuristik. wawancara, prasastinya, gimana media gambar dari mana-mana, sumber-sumber Google, itu namanya heuristik. Oke. Heuristik. Masuk verifikasi. Nah, ini datang ke suatu laboratorium gitu atau kemana gitu kan, ke ke ahli-ahli yang jelas gitu kan, ahli-ahli yang pinter datang ke situ membawa berita tadi yang telah dikumpulkan. Ini benar nggak sih? Itu namanya memvalidkan data, memvalidkan informasi, namanya Verifikasi. Interpretasi itu ibu menganalisis fakta-fakta yang terdapat tadi itu yang ibu kumpulkan berkaitan kemana-mana aja dia fakta-faktanya. Benar Membandingkan. nggak? Masuk akal nggak? Itu namanya interpretasi. Itu ibu sendiri yang buat. Interpretasi itu ibu sendiri yang buat. Menganalisis. Bandingkan fakta-fakta yang ada, itu namanya interpretasi. Paham, Bu? Paham. Masuk ke historiografi, membuat replikanya atau membuat tulisannya. Sejarah Perang Dunia Kedua seperti ini. Itu namanya apa? Historiografi. Replika Kerajaan Majapahit. Itu namanya apa? Historiografi. Paham, Bu? Paham. Jadi tahapan akhirnya adalah modelnya, model gambar atau model tulisan. Oke, Bu, paham? Yang nomor 3 itu tadi, Pak. Belum paham dikit, Pak. Soalnya Interpretasi terpental. itu, Bu. Ibu kan sudah mengumpulkan fakta nih, Bu. Ngumpulkan ini informasi, udah Bu. Ibu bawa ke profesor, udah Bu. Datanya valid, sudah Bu. Ya. Sudah Pak. Sudah paham tadi Bu? Ya. Ya. Habis itu ibu Berarti analisa lagi. pemvalidan ya, Pak ya? Kita menyimpulkan sendiri. Iya benar, ibu analisa sendiri. Dari data yang sudah valid tadi,
dan data yang telah Ibu kumpulkan. Ibu analisis sendiri, itu namanya interpretasi. Ibu tuliskan gitu. Paham, Bu? Paham. Ya sudah dapat Ibu tulisannya, sudah jelas. Ibu bikin HP Nokia model paling lama tahun 2000, 2020 kemudian. Ibu ya. Ya, paham, Bu? Paham. Nah, Nokia yang jenis lama itu namanya histiografi. Geografi. Paham kita? Paham? Iya, Pak. Paham. Paham. Inilah yang masuk sejarah tadi nih ya. Metodenya harus paham ya. Metodenya cuma ada 4 ya. Temuan sisa-sisa sejarah itu apa tadi? Historiografi ya? Historiografi. 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 Sudah? Tanya. Berarti itu masih satu rangkaian ya, Pak ya? Iya benar Pak, atur rangkaian Pak. Benar sekali Pak. Tahapan terakhir adalah historiografi. Tahapan awal heuristik. Historiografi. Fisik pengumpulan verifikasi. Lanjut, Pak. Iya bentar Pak. Sudah? Sudah. Bisa dipahamin? Coba. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Saya hapus boleh? Boleh. Suara apa itu, Pak? Suara apa itu, Pak? Ini bukan saya Bu. Gesekan batu siapa tuh Bu? Batu orang tuh Bu. Batu lagi musim batu mungkin Bu. Batu mungkin ya. Bukan saya Bu. Saya ada gitu-gitu Bu. Itu entah di mana tuh. Ya. Oke. Badan Pusat Statistik BPS mencatat rata-rata pendapatan domestik bruto PDB per kapita penduduk Indonesia pada tahun 2016 adalah mencapai 12,4 juta. Wow, kapan ini per kapita Indonesia 12,4 juta? Mimpi kali. Meningkat dibanding tahun 2015 sebesar Rp 11,5 juta. Pendapatan per kapita penduduk Indonesia pada tahun lalu setara dengan 4.000 US dollar. Kita anggaplah 4.000 US dollar, 4.349 US dollar. Berarti sekitar, wih banyak kali, 60 juta lebih, hampir 68 juta, hampir 70 juta Bu. Ya Bu ya. Pendapatan per kapita Indonesia tahun lalu setara dengan hampir 70 juta. Ibu tahu setahun nih Bu ya? 3 tahun lalu. Ya 70 juta dibagi berapa tuh? Dibagi 12 berarti sekitar 5 juta lebih Bu ya. Ya, 5 juta lebih pendapatan penduduk kita. Berdasarkan data di atas adalah kita pahami dulu apa itu pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Berarti jawabannya harus berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Tingkat penduduk Indonesia rata-rata di Sumatera tinggi. Nanti Pak ya? Tingkat pendapatan penduduk rata-rata. Bu ya. Tingkat pendapatan salah nih. Tingkat pendapatan penduduk rata-rata di semua ini ya. Salah ya. Tinggi benar ya, masuk ya. Masuk ya. Semua tuh ya. Dimana yang C nggak masuk? Oke, kita analisis. Berdasarkan data di atas adalah pendapatan per kapitanya dapatnya adalah 12,4 juta ya, 12,4 juta per bulan ya. Oke, setahunnya itu rata-ratanya 4 ribuan. Berarti ini Bu, ini soal ini Bu. Ini Bu, soal ini adalah soal yang berhubungan dengan G20 Bu. Ibu paham G20? Enggak paham ya, sama saya enggak. Apa G20? Negara maju Bu, negara maju. Nah Bu, negara maju. Indonesia tinggi. Pendapatan penduduk rata-rata Indonesia tinggi. Indonesia telah masuk dalam kelompok negara. Tingkat pendapatan penduduk rata-rata tinggi. Ekonomi rumah tangga tinggi. D kayaknya. Ini soal ini berhubungan dengan G20 Bu. G20. Kan pendapatannya tinggi. Indonesia telah masuk dalam kelompok. D kayak itu. D. Kalau G20 D, Pak. D kayaknya Pak. Ini soal berhubungan dengan G20. Berapa itu tingkat Negara maju.
Iya, Indonesia kuncinya adalah negara maju tingkat nomor 19 di antara 20 negara maju itu Indonesia nomor 19 pendapatan per kapitanya yang paling rendah. Oke, Bu. Kita termasuk negara Maju. negara maju sudah, Bu. Sudah dibikin. Padahal kenyataannya ya kan gitu. Belum maju. Jadi ini jawabannya Seperti adalah ya. Paragon yang berkembang. Cukup ting. Ya, Pak. Cukup Sama tinggi. negara maju itu kata kuncinya ya Pak. Iya, karena ini berhubungan dengan G20, Bu. Jadi Seandainya. Pak, untuk melihat itu ada hubungannya dengan G20 gimana Pak? Yang buat soal ini, Bu, yang buat soal yang G20 itu, Bu, termasuk inilah pendapatan per kapita. Apa pendapatan per kapita? Mengukur Kesejahteraan masyarakat pada satu negara. Nah, nih, Bu, Indonesia termasuk dalam negara maju dengan pendapatan yang cukup tinggi. Kan masuk semua nih, Bu. Pengertian ini dapat di sini, Bu. Jawabannya D. Berarti nggak usah ngitung-ngitung 12 juta itu nggak usah ya Pak? Nggak usah. Nggak usah. Tapi kalau pendapatannya di bawah ini, ya nggak mungkin, Bu, negara maju. Iya. Ini berhubungan soal dengan G20, udah pasti nih berhubungan soal G20. Sama kayak tadi, pakaian daerah berhubungan dengan 17 Agustus kan, Bu? Iya, dengan G20. G20 kita termasuk negara maju. Dengan pendapatan per kapita cukup tinggi, Pak. Entah dari mana datanya, tapi sehari-hari ya kacau ya. Mungkin dia yang tengok Atta Halilintar, Ria Ricis, ya bisa lah kan. Iya kan? Ya, ada saya itu, Pak. Ya, makanya saya bilang tadi, mungkin tidak pemerintah Atta Halilintar, jadi Kebuzer atau yang mana. Tapi Ahmad. Ya, tapi ini kan hanya soal, Bu, ya. Ya, Soal, syukuri jawab saja D. Pak. Oke, Nah, kalau ini hanya- RUU-nya itu sudah bagus ya, Pak. Iya, ini hanya soal. Oke, bisa dipahamin? Siapa? Coba Tapi tergantung RUU-nya dikasih berapa itu Pak. RUU-nya jadi ya. Iya. Iya Alhamdulillah. dikasih berapa tunjangannya. Kalau di bawah gaji. Nggak jelas, Pak. Tunjangannya itu nggak jelas berapa, Pak. Itu jadi masalah. Saya ulangin, Pak, ya. Kita bahas Iya, RUU. nggak jelas. Itu Nah, RUU itu, totalnya. Pak. Kalau Ini, Pak. sertifikasi kan jelas. Pak Amir, RUU. maaf. Mau Saya- tanya, nanti yang soal ini diulang lagi pakai Google Form ya Pak? Yep, ini PS, Bu. Yang mana mau diulang, Bu? Enggak, maksudnya ini nanti ada Google Form-nya enggak soal Ya, ini? Bu. Ada, selalu ada. Selalu ada loh, Bu. Aduh, Bu. Dan saya bilang dari awal. Kalau Selalu habis ada. materi, terima kasih, Bu. Sabar. Sabar, Bu. Sabar. Pak Amir yang dulu-dulu masih bisa Kak Pak. Soalnya Bisa, baru Bu. hari ini Semuanya yang bisa, bergabung. Bu. Kalau enggak Enggak. diulang lupa Pak, maaf. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Saya kan bisa kasih semua, Bu. Jelaskan yang RUU tadi Pak. Iya, RUU itu, Bu. Bahayanya apa, Bu? RUU ini oke lah, semua kita senyum di awal. Kalau saya, Bu, senyum di awal nih yang takut saya, Bu. Barusan pahit di awal. Sama Pak. Kalau Yang saya kita nggak pahit takut di awal. senyum di Nah, Bu, awal. RUU ini, Bu. UU TPG itu nggak ada lagi loh, Bu, di undang-undang. Walaupun di Iya, RUU itu, tidak ada lagi. ini yang takut saya UU-nya itu cabut, Bu, tentang TPG, tunjangan itu. Iya, betul Nah, Pak. kalau itu Soalnya kan dicabut, Bu, disamaratakan. kita nggak tahu berapa tunjangan kita besok. Itulah makanya banyak guru-guru yang protes, Bu. Ini berapa besarannya nggak tahu. UU-nya dicabut. Nah, kita doa aja, Bu. Kita ini kan apa, Bu? Kita ini masyarakat biasa. Kita ini ya apa dibilang, Bu, ya? Semoga video ini ditonton oleh Mas Nadim. Enggak. Bu, kita ini masyarakat guru, Bu. Apalagi guru. Udahlah, terima aja lah, legowo aja lah, berdoa aja lah. Nanti kalau kita demo juga nggak bisa ngubah, Bu, kita, Bu. Kita nggak punya kuasa, ya nggak, Bu? Iya. Kita mau ngubah gimana pun sulit. Udahlah, ikut aja lah. Negara juga masih kayak gini, udahlah. Kita sebagai guru, ya legowo aja lah. Mudah-mudahan RUU-nya elok. Kalau nggak elok, udah legowo aja. Karena kita nggak bisa ngubah. Siapa tahu RU-nya 2 kali gaji dalam 1 Iya, bulan. udah kita doa aja. Benar, kita berdoa aja. Semoga bagus untuk kedepannya, kan gitu kan? Ya. Iya, Kita nggak tahu lagi Amin. karena kita bukan pemerintah, Bu, ya. Yang bisa ngubah adalah pemerintah. Pemerintah. Nah, kenapa Lanjut. yang Datangi Mas Nadim. Oke, lanjut ya. Kenapa banyak demo itu guru-guru? Karena UU-nya dicabut. Itu aja ya. Oke? Yang PGRI kemarin itu Pak ya. Iya, benar-benar. Oke ya, Dan lanjut ya. tidak jelas. Oke, lanjut Pak.
Lanjut aja, udah kita legowo aja lah, Bu. Oke. Bismillah aja. Yang penting kita Ya. dapat sertifikat dulu. Legowo wae, Bu. Bismillah, ya Allah, aja. mudah-mudahan bagus. Ya kan gitu aja. Amin. Daripada pusing-pusing demo-demo. Nah. Udah. Saya mau Oke. juga nggak dikasih nasi. Nggak bisa apa-apa juga, Bu, kita. Oke. Meskipun termasuk negara baru merdeka, Indonesia punya catatan bahwa beberapa negara tetangga pernah belajar dari kita. Namun demikian, fakta kemudian saat ini kita tertinggal dari Malaysia bahkan Tertinggal. Vietnam yang baru membangun selepas perang 1978. Sikap, ingat Bu, Sikap. yang dibutuhkan dalam mengejar ketertinggalan hal ini, khususnya bidang pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK di era global, kecuali C, Pak. Memberikan hak menjalin fasilitas. kerjasama kemitraan antar lembaga negara dalam pengembangan. Benar, Bu ya? Benar, C. Meningkatkan kinerja institusi IPTEK. Betul. Benar. Memberikan Memberikan hadiah hadiah dan untuk fasilitas. hasil penelitian dan penelitian yang berguna bagi masyarakat. Betul. D. Memberikan dukungan ilmu dan pembangunan. Ya, benar. Betul. Meningkatkan produk teknologi tinggi agar bisa mengalahkan kemajuan bangsa C, Asia. Pak. Pak. Kecuali. Semoga soalnya besok kayak gini ya Pak. Ya emang kayak gini, Bu. Tinggal yang C sama yang E. Mana, Bu? Mirip maksudnya Meningkatkan Pak. produk Yang teknologi tinggi. tinggi agar bisa mengalahkan kemajuan bangsa Asia. Mengalahkan. Iya, Pak. Pak. Ada teknologinya, Pak. Ada C atau E. Mengalahkan, biasanya mengalahkan kemajuan. Era global dia. Memberikan hadiah dan fasilitas atas capaian peningkatan jumlah dan mutu hasil penelitian dan Itu C, Pak. yang Pak, dia berhubungan dengan teknologi, Pak. bagi Iya, masyarakat. pendidikan sama Khususnya bidang pendidikan. Iya, ini khususnya bidang pendidikan dan pendidikan dan teknologi. Anaknya Bang. Memberikan hadiah atas capaian peningkatan jumlah dan mutu hasil penelitian dan pengabdian guna bagi masyarakat. Ya C, inilah. Pak itu. Pak. Ingat ekonomi tuh. C, Bu ya. Kecuali Yang C, E ada ya. teknologi, Pak. kecuali sana Ini kan kemajuan pendidikan teknologi. teknologi. Oke, C ya. Ya, C, Pak. C. Ya kecuali Bang. Bisa dipahami? Iya. Ya, C. Sudah ya. Ini kan cuma cari jawaban yang terbaik aja kan gitu. Kan gitu kan. Bu? Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ya IPS ini ya batuk-batuk itu jawab. Batuk deh Pak. Ibu batuk itu jawab kan kalau IPA Ini baru batuk beneran Pak. ya, kalau misalnya itu baru pening. Oke nih. Pantai yang membentang di Kecamatan Kuta, Provinsi Bali terus-menerus diancam abrasi. Sejumlah penduduk khawatir pantai-pantai ini hilang dalam beberapa dekade mendatang. Faktor-faktor yang memicu abrasi. Apa abrasi, Bu? Peristiwa Kisahan tanah. air Air laut. laut. Nah, cari aja. Karena apa? Bisa perkikis, cari aja. Fenomena alam yang Bali berarti kalau saya D. Ya D. Karena faktor. Pembangunan, Iya deh Pak. tingkat aktivitas. Iya kan, Bu? Iya. Ya, Pak. Iya deh Pak. D kan? Iya, Iya iya. deh. Kalau RT RW nggak mungkin itu Pak. Nggak mungkin ya. Faktor cuaca ekstrim, meningkatnya aktivitas bangunan di kawasan itu ya pastilah namanya dia abrasi. Sama kayak daerah pegunungan, daerah pebukitan, namanya faktor erosi ya, Bu ya. Ya, Ya, Akibat adanya ngeri-ngeri pembangunan, misalnya di Bogor misalnya kan, itu kan pembangunannya di puncak itu kan ngeri-ngeri kan, Bu. Hotel-hotelnya kan sering terjadi banjir kan. ya. Ya itu Iya. ya, longsor itu kan faktor cuaca ekstrim, aktivitas yang meningkat, pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi tanahnya. Oke, paham? Paham. Gampang lah. Yang itu. E ya, Pak. Apa, Bu? Ada pengikisan itu. Oh, buatnya ayo dan jawab semuanya proses pengikisan dari secara alami sepanjang laut. Bu, Bu. Yang E, iya yang E benar juga, Bu. Tapi, Bu, memicu bencana abrasi. Alhamdulillah lah, lumayan Pak, masih agak di bawah. Nah, di Bali banyak aktivitas. Halo. Bu. Oke, karena di Bali banyak aktivitas, ya, banyak aktivitasnya di mana-mana. Ya, saya jawabnya Pak, bencana, Bu. Bencana itu karena olah Manusia. manusia, bukan ulah alam, ya, Bu ya. Tiap hari manusia yang buat ulah, makanya alam ngasih imbalannya. Nah, katanya, makanlah tuh kan. Timbal balik. Iya, alam itu nggak ada jahatnya, Bu. Alam itu sangat baik. Ya.
Manusia yang jahat. berarti kalau bencana itu kata kuncinya manusia, Pak. Iyalah Bu Pak, manusia semua bencana ini kan ulah manusia Pak. Perang dunia ya kan ulah manusia semua. Mana ada ulah alam. Alam cuman kasih timbal baliknya saja. Nah katanya. Iya, oke, lanjut ya. Oke. Sama kayak kalau sekarang ini apa bencana alam yang sering apa sekarang nih? Banjir, ya nggak? Banjir kan? Banjir. Pak, Banjir. kalau RUU itu ulah manusia juga ya Pak? Ya Bu, ya iya, masa ulah alam. Betul. Banjir Bu, banjir itu yang buang sampah ke sungai siapa? Hewan. Ya, manusia. Udah. Ya udah kan? Monyet Jadi, biasanya Pak. Iya. Kalau tsunami gimana? Ya, tsunami. Kalau tsunami, Pak. Tsunami ya ulah manusia juga, Bu. Iya, karena kan itu tanahnya. Iya, Pak. Manusianya kan sering berdosa, Bu. Ya. Itu, Pak. Iya kan, Bu? Makanya, Betul. ya Bu, makanya Bu, ya Ibu kan guru-guru SD nih kan, guru-guru SD ya paling penting ngajak anak tuh jangan inilah, kalau apa namanya, jangan terlalu pentingkan IQ-nya, nggak penting IQ dulu. Yang penting apa? Sikap. Sifatnya. Iya, sikapnya bisa buang sampah, bisa buang sampah, bisa buang sampah ke tong sampah, bisa membersihkan WC tanpa minta tolong, bisa nolong orang sama. Itu dulu lah zaman sekarang nih. Ya kan? Dulu ya Pak. Ya kalau bisa 5 kali 5 25 bisa sendiri ya nanti itu. Iya. Iya. Kocok. Tapi kalau sikap itu susah sampai besarnya susah. Saya kan ngajar SMA kan, Bu. Saya ngajar SMA. Karakter SMA sekarang, Bu. Aduh. Susah, Pak. Ngeri, Pak. Mengerikan. Ngeri ya Pak ya. Ya ngeri ya Pak. Iya. Iya, karakternya ngeri. Penampilannya ngeri. Memang pinter-pinter, tapi karakternya kan kacau. Bagusan sikapnya bagus dulu kan. Oke, lanjut ya. Lanjut. Kita lanjut ke sini. Ini Pak. Ini salah soal juga saya nih. Ini salah soal. Ini harusnya ke PKN. Iya, PKN. Saya masukkan aja, nggak sengaja masukkan aja daripada pusing-pusing. Perspektif kesetaraan gender kadangkala masih terlihat fenomena diskriminasi. Oke, kita bahas dulu, Bu. Diterima nih ya. Kita bahas dulu. Tindakan stereotip. Stereotip itu apa ya? Menandai, menstempel. Ada stempelnya. Stereotip. Batak itu orangnya keras kepala. Oh, emang benar ya. Batak emang keras kepala. Mau menang sendiri. Benar. Iya, tidak bisa pastikan benar karena tidak ya. Ini betul. Iya, Bu. Ini sifat orang Batak kali, Bu ya. Mau menang sendiri keras kepala itu sifat kami, Bu. Betul-betul ya. Ya. Makanya banyak jadi pengacara. Ya. Memiliki sifat itu adalah ramah lembut juga ya. Banyak juga orang lemah lembut. Berarti ini stereotip adalah menstempel, Bu ya. Menstempel kan ya. Oh, Batak tuh keras gitu, Bu. Oh, Jawa nih lembut. Jawa tuh lembut tuh namanya menstempel, Bu ya. Iya. Iya. Kalau Dayak apa, Pak? Masa Jawa lembut? Nggak tahu, saya taunya Batak keras, Jawa, Solo lembut ya Solo kan. Tindakan etnosentris ini mengakuin sukunya yang paling baik kan, atau ini menindas suku yang lainnya gitu kan. Itu kayak Sampit kan, peristiwa Sampit itu ya nggak boleh gitu ya. Nggak boleh itu Pak, meskipun saya Dayak. Diskriminasi. Ini kasta-kasta ya, membedakan kasta-kasta ya, macam membedakan diskriminasi. Iya, kasta-kasta. Jadi ada kasta-kasta, misalnya kasta pokoknya beda-bedakan ya. Rasisme ini merendahkan ya, merendahkan. Rasis, merendahkan. Kata kuncinya merendahkan seperti apa? Misalnya kalau saya kan orang kulit coklat nih, Bu. Saya pernah ke Eropa, Bu. Dalam mimpi. Di Eropa, itu Pak, itu Amir tuh kulitnya hitam macam kera gitu kan, Bu. Jadi kan. Ya di Eropa gitu, Bu. Orang Asia kalau ke Eropa yang kulitnya tidak apa namanya? Tidak putih. Tidak glowing, Pak. Kita bisa dilempar pisang, Bu. Seperti main bola, itu bisa dilempar pisang ya. Itu namanya rasisme. Paham, Bu? Paham. Kurang paham, Pak. Diulang, Pak. Saya urangin. Stereotip itu, Bu, menempel kan, Bu? Ditempel. Tempel. Suku Batak itu keras kepala. Iya, stempelnya emang keras. Kasih cap semua suku gitu. Pak ya. Cap, ya. Iya, dicap. Suku Batak jadi pengacara. Iya, betul. Banyak pengacara. Nah, Ya. tindakan etno itu, Bu, meninggikan sukunya di atas suku lainnya. Merasa paling baik. Paling baik, ya.
Misalnya etnis Madura yang di Dayak itu yang kemarin tuh sampai sekarang udah alhamdulillah itu kan gara-gara seperti itu ya. Jadi seperti itu nggak boleh lagi etnosentris itu meninggalkan suku nggak boleh. Kita saling toleransi ya. Toleransi ya Pak, betul. Ya toleransi. Jadi saling kita jangan ya menghormati semua suku, menghormati semua agama. Asal tidak saling menyinggung, oke Bu? Betul Pak. Kita kan diskriminasi itu membeda-bedakan kasta. Kastanya beda-beda kan. Ada kasta ini, ada kasta itu, ada kasta ini. Misalnya saya anak bangsawan Bu ya. Kaya miskin. Saya anak bangsawan Bu ya. Iya Bu, saya anak Bangsawan. ya, nama saya Amir Bu. Namanya saya Amir dia Bu, raja. Nah, bangsawan saya Bu, ya. Ya Pak, ya aja lah biar seneng. Saya anak bangsawan. Mau ini masa anak bangsawan dapatnya anak raja? Cocok kan gitu kan? Ya. Kasta nggak boleh. Paham Bu? Ya. Itu diskriminasi kasta-kasta. Rasisme itu merendahkan Bu, merendahkan warna kulitnya. Merendahkan dia, namanya merendahkan. Fisiknya merendahkan. Misalnya orang Asia itu kan pendek kali kau kata orang Eropa kan gitu kan. Itu namanya merendahkan, Pak. Paham? Ya Pak. Paham. 4 inilah yang Ibu harus paham. Perspektif kesetaraan gender, ya udah pasti nih. Pasti kalau gender rasanya diskriminasi kan gitu. Lingkungan sosial yang masih menekankan bahwa perempuan hanya mengurusi urusan domestik sehingga munculkan sikap ketidaksukaan individu maupun kelompok sosial akibat adanya perbedaan terhadap individu maupun kelompok Diskriminasi. yang akhirnya kejahatan sosial. Ya benar lah, wanita dibeda-bedakan ya, haknya beda-bedakan. Jawabannya apa? Diskriminasi. Kesetaraan gender. Diskriminasi. Diskriminasi Pak. Kan dia membedakan Bu antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Perempuan. Perbedaan gender. Iya nggak boleh sebenarnya. Itu kalau ada soal seperti itu harus dibaca semua Pak ya. Iya atau Bu. mungkin Iya, dari Pak. di pertanyaan. Ya, kalau Bapak tahu kata kuncinya selesai. Oh gitu Pak ya. Kata kuncinya keluarga Sultan. Misalnya Amir Syah Tagalu adalah orang Batak yang keras kepala. Nah, langsung aja. Stereotip. Apa? Paham, Pak? Ya Pak. Misalnya lagi. Pak Amir berkulit hitam, rambut keriting, dasar kulit hitam. Gitu. Raisme. Kurang asam Ibu. Assalamualaikum. Maaf video saya Bu. Assalamualaikum. Nah ya. Misalnya, nih saya ya. Misalnya, Presiden Indonesia adalah bersuku Jawa terus. Itu apa namanya? Etnosentris. Bisa dipahamin? Etnosentris. Ya. Bisa dipahamin? Pokoknya Ya. Nah, saya merasa paling baik lah ya. Iya betul. Nggak boleh ya? Belum Pak. Ya Pak. Belum paham? Pak, belum paham baru masuk Pak. Siap. Orang mana ini? Lama kali masuk. Kemana Bu? lihat di YouTube. Merendahkan 1 sampai etnis Jaya, merendahkan etnosentris. Nggak apa, saya ulangin biar paham. Iya Pak. Stereotip artinya menempel. Tempel. Nah, contohkan ini aja Bu, namanya Amir. Amir orang Batak, keras Amir kepala. orang Batak, keras kepala. Stereotip. Amir orang Jawa, cakapnya nggak dengar karena lembut kali. Etnosentris. Etnosentris. Kan ditempelkan Bu. Cakapnya Label, lembut Bu. kali. Menempelkan dia, menempel. Stereotip. Nah, paham ya? Nah, Paham ya, ditempelkan ya? Paham. Pokoknya Pak lagi Pak. Ya, orang Papua pasti berambut keriting, ya stereotip, kan menempelkan. Iya. Menempelkan, oke? Ciri khas. Sudah ciri khas ya Pak ya. Iya benar. Lihat Pak. Khas. Ya, tindakan etno. Ya, etno itu meninggikan sukunya daripada suku lain. Misalnya kalau di sini nih, kalau Pak kami Tebu ini ada perbedaan antara ya kadang-kadang yang namanya transmigrasi dengan suku yang lain tuh saling bedakan. Itu namanya apa? Meninggikan suku pribumi, Etnosentris. etno, paham? Etnosentris. Paham kan Bu? Paham. Contohnya di sini udah ada ya contohnya ya? Udah ada. Diskriminasi itu sama kayak gini. Beda-bedakan. Perempuan tuh di dapur aja nggak usah sekolah. Membedakan kasta, Pak. Iya. Kartini ada karena apa? Karena ada Diskriminasi. Paham? Paham. Ibu nih kan
ini kan kalau ibu kan orang-orang kita orang-orang Asia nih, Asia Tenggara ini kan datang ke Eropa, ibu lah pendek, pesek kan, apalagi coklat kan. Nggak tahu Pak kalau pendek pesek Pak. Ya kan? Itu tindakan apa namanya? Rasis? Rasis? Kita nggak boleh merendahkan, oke? Walaupun kita pesek ya alhamdulillah ciptaan Allah kan gitu. Oke? Paham ya? Ya, Oke, paham. Rasisme itu berarti itu Pak fisik Pak ya. Iya, merendahkan fisiknya Pak. Betul kali. Makanya lu cinta Luna itu operasi plastik ya, Pak? Bullying ya Pak ya berarti. Apa Bu? Bullying. Bullying ya? Rasisme. Ya Pak. Ya Pak. Kalau pokoknya merendahkan fisik Itu namanya sudah ada rasisme. kata kuncinya itu di soal fenomena diskriminasi. 3 jam aja diskriminasi. Ya, Pak. Membatasi perempuan. Berarti namanya apa? Diskriminasi. Berarti diskriminasi adalah membatasi hak perempuan atau haknya. Paham? Paham, lanjut. Tes. Ada yang baru juga nih. Oke. Ibu Sekar adalah produsen keripik tahu yang berusaha menekan biaya produksi sehingga menghasilkan barang dengan harga murah namun tetap berkualitas. Ibu Sekar mempertimbangkan daya beli masyarakat yang sedang menurun. Berdasarkan ilustrasi tersebut, prioritas utama untuk mencari solusi permasalahan itu adalah, ingat Bu, yang dicari solusi. Bagaimana teknis produksi? Kan bisa disebut prioritas utama untuk mencari solusi. Menekan permasalahan biaya, itu adalah teknis Bagaimana produksi. teknik keripik. Bagaimana teknis memproduksi? Ada yang jawab B. Bagaimana teknis? B. Pertimbangan daya beli. Barang apa yang akan diproduksi sudah jelas. Oh ya daya beli menurun. Yang B Berarti salah. yang- Sudah jelas keripik tak? Iya. Tahu. Berapa barang yang diproduksi? Ini nggak mungkin juga. Apa yang tadi? Untuk siapa yang diproduksi? Yang untuk orang, bener. Kenapa barang diproduksi yang dapat duit? Ya salah. Jawabannya bagaimana Bagaimana teknik memproduksi? agar produksi keripik tahu ini walaupun daya beli masyarakat menurun, Menurun. tetap Diminati. dibeli seperti Dibeli hati. ini. kunci solusi Minyak. Iya. bagaimana ya Pak? Apa Bu? Mencari kata kunci solusi itu bagaimana ya? Ini kan udah soalnya Bu. Berdasarkan prioritas utama mencari solusi permasalahan itu, solusinya apa? Masalahnya apa? Masalahnya menekan biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang menurun Pak. berarti itu teknisnya harus dikembangkan lagi, harus diinovasi lagi biar supaya produksinya tetap tapi menekan biaya produksinya kecil, makin rendah. Oke Bu? Ya. Iya Pak. Misalnya pertama dia make kayu bakar. Kayu bakar sekarang makin susah Bu. Ya. Diganti dengan sekam, boleh Bu? Boleh Pak. Boleh Pak. Paham? Itu paham? Paham. Paham ya? Misalkan lagi apa namanya di sini? BBM. Nah di sini BBM. misalnya Batu bata bisa. iya minyak mahal Bu ya? Ya. Mahal. Minyak mahal. Nah, ini kayak mana minyak mahal nih? Naik itu pertalite naik Pak. Minyak mahal. 10.000 Pak pertalite Pak. Bur aja, bur aja. Tanah kita di Tahu bor ya, itu tanah kita. harus Kalau minyak di-satu-satu, mahal, masaknya jangan direbus. digoreng-goreng. Tanah kita di bor aja Bu, dapat minyak tuh Bu. Yang kayak di mana tuh? Di Sulawesi ya? Yang ada minyak itu tumpah banyak kali sumurnya. Gampang nggak Ibu Ya, tuh? paling mahal. Di TikTok tuh lagi rame-rame. Nggak lihat Pak. Ada di Sulawesi tuh Bu, kalau nggak salah saya, minyaknya tumpah-tumpah diambil orang. Nah itu. TikToknya hanya Sambo yang keluar. Oke. Ini paham Bu ya? Pak, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Sejarah budaya mudik muncul pada Sejarah budaya mudik muncul 1977 menyebut pemerintah kota DKI Jakarta lebih gagal membendung derasnya arus urbanisasi. Panjang tahun 1970-an, geliat pendatang baru kian agresif dan menjadi momok bagi ibu kota Jakarta. Pada saat libur hari besar keagamaan, para perantau dari daerah memanfaatkan momentum untuk pulang kampung ke halamannya, ke kampung halamannya. Tradisi ini ya, udah jelas nih. Tradisi berarti berhubungan dengan budaya ya, Bu ya. Iya Pak.
Ya kalau saya gitu, tradisi berarti budaya dia, nggak main-main lagi. Tradisi Iya, atau kebiasaan. sudah menjadi kebiasaan sejak zaman Orde Baru yang dikenal budaya mudik. Iya, Pak. Faktor yang memunculkan adanya budaya mudik adalah faktornya. Konsentrasi kegiatan ekonomi regional. Konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu. Ya, ini. Iya. Iya, Pak. Oke. Karena berhubungan tradisi itu artinya budaya. Budaya itu Budaya. artinya kebiasaan, ya kan? Masyarakat. Iya. Iya, Pak. B, enak lagi. Terpusatnya ekonomi di pusat, terbatasnya lapangan jadi desa, faktor budaya masyarakat. Faktor budaya kan, kita pulang Soal ini kampung. kayaknya deh, Pak. Apa, Bu? Pernah dapat soal ini kayaknya. Alhamdulillah kalau dapat lagi soal ini. Ya, jadi itu mungkin itu faktor transmigrasi ya nggak salah ya. Iya, pertimbangan. Transmigrasi itu. Nanti kita bahas transmigrasi, sabar di bawah ada. Sabar ya. Tradisi. Nah, jadi ini jawabannya betul ya, B ya. Ya. Mudik itu karena kebiasaan kita mudik ya, Bu ya. Ibu mudik nggak tiap tahun? Kalau dekat rumah enak. Kalau kayak saya, Mudik tiap hari, Pak. ya enak kalau gitu. Kalau saya Bu pulang kampung tiap tahun dari Jambi ke Medan, dari Jambi ke Medan. Ya? Bapak orang Jambi ya, Pak? Iya, saya asli Medan, Bu, tapi PNS saya di Jambi. Oh. Oh iya, Pak. Iya, karena Bu, karena Terkonsentrasi ke kegiatan. nah, dia jawaban B ya. Iya, Pak. Kenapa saya ambil PNS di Jambi? Karena dulu fisika itu di kota saya di seluruh provinsi Sumatera Utara sedikit satu kuotanya pada saat cek pertama kali itu. Dua, nggak cocok nih. Kawan-kawan semua tes. Nah, saya nyebrang aja lah, nyebrang pulau ke Jambi dulu. Nah, menang kan. Tahun berapa, Pak? 2015, Pak. Pertama kali chat, Uang berarti, Pak. pertama kali chat. Pertama kali CAT ya. Berarti saya menang sini. Saya sama kawan saya. Betul, Udah lah, Pak? jangan di Jambi lah. Ya, Pak. Betul, Pak. Daripada di desa sendiri, ya, alhamdulillah enak di sini malah. Sunyi, enak sunyi. Sepi, Pak. Sunyi, Pak. Enak, Pak. Iya, maksudnya lebih tenang hidup. Iya. Nggak bisa di orang Ya, kota, lanjut, kota Pak. kan enak. Oke, dalam aspek ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, perhatikan Bu, tingginya tingkat pengangguran akan menurunkan nilai pendapatan per kapita. Ingat, pengangguran akan menurunkan pendapatan per kapita. Dari aspek sosial, pengangguran akan menyebabkan kejahatan. Timbulnya berbagai macam Kalau kejahatan. ada pengangguran, nilai kapita turun. Macam kejahatan muncul. Kenapa atau bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi? Kenapa fenomena dapat terjadi? Fenomena ini dapat terjadi karena coba yang A, tuntutan kebutuhan ekonomi tidak dapat ditunda lagi. PHK terjadi di mana-mana sehingga pengangguran tinggi. Peluang kerja semakin menyempit. Setiap orang harus mendapat layak pekerjaan. Pemerintah tidak mampu memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. Saya jawab C, Bu. C, Pak. Saya cek, Pak. Aspeknya peluang Bener kerja nggak? masyarakat semakin menyempit. Iya, Pak. Saya cek. Ini juga cek, Pak. Saya Menyempit. cek sih, Pak. Peluang Akibat, kerja masyarakat semakin menyempit. Iya. akibatnya, Pak. Bagaimana fenomena itu? Gara-gara peluang kerja semakin menyempit. Fenomena tersebut dapat terjadi Menyempit, tingginya pengangguran. pengangguran. Meningkat. Sebab akibat Pengangguran meningkat, kriminalitas meningkat. Ya, nyambungnya ke sini, peluang kerja semakin menyempit. Kalau peluang kerja semakin menyempit, otomatis pengangguran semakin banyak karena tamatan semakin banyak. Nah, fenomena tersebut dapat terjadi. Ya. Penyebabnya apa? Iya, penyebabnya apa? Karena peluang kerja semakin menyempit. Akibat. Ya, Pak. Benar? Ya, Pak. Ya, betul. Ya. Iya, Pak. Pak, Ibu tengok nggak di TikTok? Ibu main TikTok nggak nih? Enggak, Pak. Enggak TikToker, Pak. Masa nggak main TikTok? Enggak main, Pak. TikTok, Pak. Astagfirullah. Aduh, TikTok itu. Nggak ada waktu, Pak. Belajar terus, Bu, Pak. di TikTok itu, Bu, di saya tengok, Bu, ya kan? Itu yang gimana tuh ya? Di antri, ribuan orang ngantri di PT suatu tempat. Ya Allah. Ribuan sarjana ngantri. Bersyukurlah kita masih ada kerja, walaupun gaji guru. CPNS kemarin juga ngantri kok, Pak. Itu saya bilang, betul ya, Bu, ya. Allah, banyak yang ini kan. Syukurlah masih ada dapat kerjaan. Makanya saya bilang, zaman sekarang syukur-syukur masih ada pekerjaan. Oke? Nomor 68. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini saya salah soal juga ini. Iya, ini PKN ini, Pak. Sengaja. Pak, libas, yuk. Ya libas saja, Pak, sengaja jawabannya itu masukkan. dihapus dulu, Pancasila Pak, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bersikap, bertingkah laku,
bangsa dalam berinteraksi dengan samanya. Perkembangan masyarakat di era global menjadi manusia Indonesia dengan mudah berinteraksi dengan nilai-nilai dari luar negeri. Sikap dalam menjaga identitas. Sesuai dengan nilai. Nah, jawab A. Filter ya. Filter. Iya, betul filter. sikap dalam menjaga ini. Sampai produk luar Sikap negeri. dalam menjaga, Iya, saya jawab A. mempertahankan ya Pak. Ya, sikap dalam menjaga. Udah itu Saya paling jawab A. Sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Ya, masuk Pak itu. B nggak masuk. Ya, nggak masuk itu Pak. B. Luar negeri masuk lagi. Budaya asing lagi. Asing nggak Ada masuk. budaya nggak cocok. Nggak cocok. Nampak dari bahasa yang ada. Itu pengecohnya nggak ada Pak. Nggak ada. Ya makanya saya bilang tadi itu Iya, soal Lot itu Pak. yang sulit tadi cuma soal matematika, bahasa Indonesia, pedagogi. Oh, nanti gampang juga loh, Bu. Tenang aja, Bu. Harusnya benar ya kalau IPS harus benar semua ini. Iya, Ibu jangan takut soal seperti Amin, amin. UP itu jangan takut. Mudah. Setidaknya kalau matematikanya lewat, yang lain betul. Benar sekali. Sudah. Dan ini Laporan badan. laporan badan penerbangan dan antariksa Amerika Serikat NASA menyebutkan bahwa gempa yang terjadi di Lombok berkait 7 skala Richter kenaikan daratan pulau tinggi sebanyak 25 cm. Proses akibat gempa. Gempa itu gempa bumi akibat apa, Bu? Tektonik. Aja pergeseran lempengan, Pak. Tektonik kan? Tektonik, Pak. Berarti lempeng kan? Lempeng, Pak. Cari yang lempeng, selesai pulang kampung. Blok lalu lempeng ya. Lempeng Pak itu. Ya D kan? Iya, yang D Pak. Selesai, apa yang paling penting kan gitu. Udah tahu jawabannya. Ya, yang Palu itu Pak, yang ada soal Palu itu Pak. Ya, itu peristiwa di Palu. Patahan Palu. Sabar. Ada soal bawahnya, oke? Oh, ada. Ada semua, Bu. Tenang aja. Ada, Pak. Lempengan. Lempeng ya? Lempeng, gempa lempeng itu ya Pak ya? Enggak, gempanya gempa di Lombok. Lombok itu gempanya adalah lempengan, Bu. Ya. Tapi kalau gempanya dekat pegunungan namanya vulkanik. Vulkanik. Lava pijar, Bu, jawabannya. Apa? Vulkanik. Ya, sama. Kalau lava pijar jawabannya apa? Vulkanik. Vulkanik. Jawabannya mana? Magma yang keluar dari perut. Iya, benar. Magma yang keluar ya, C. Ceritanya gini ceritanya. Kalau di gempa di Merapi kan, Merapi Bu ya? Merapi tahu ya. Berarti jawabannya adalah C. Vulkanik. C. Paham? Paham. Itu aja Bu, nggak usah repot-repot. Iya Pak. Biasa repot-repot Pak. Ya, penting, repot. Nah, saya ikhlasnya. Pemerintah berupaya mengendalikan harga barang dan jasa yang memiliki kecenderungan mengalami lonjakan harga akibat kebijakan subsidi. Pengaruh kebijakan subsidi, subsidi naik tinggi, BBM subsidi berdasarkan kurva kenaikan pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan subsidi. Iya, tahu kebijakan subsidi. Harga yang tidak wajar, Pak. Saya ulangin ya. Pemerintah budaya mengendalikan harga barang jasa yang memiliki kecenderungan mengalami lonjakan harga yang melalui kebijakan subsidi. Memiliki kecenderungan mengalami lonjakan harga melalui kebijakan subsidi. Pemerintah mengendalikan harga barang jasa yang memiliki kecenderungan mengalami lonjakan harga melalui kebijakan subsidi. Pengaruh yang dimulai dengan adanya kebijakan subsidi adalah, Bu, subsidi itu untuk semua kalangan masyarakat. Subsidi itu artinya biaya produksi. Penurunan biaya produksi. Iya, itu kata kunci subsidi. Subsidi Apa subsidi? Untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi. Cuma Bu, BBM naik, kayak mana biaya produksi? Naik. Ya udah. Turun. Gebuk turun. Naik. Turun yang datang Pak maksudnya. Pengirimannya jadi turun. Oke. Penurunan biaya produksi. Coba Bu, gini ya. Saya nggak nampak saya jawab nih logikanya. Logikanya saya jawab ya. Oke. Ketika BBM naik, otomatis semua barang naik, betul Bu? Betul. Kenapa BBM naik? Subsidi cabut, ya? Ya. Ketika subsidi cabut, produksi bahan-bahan kita seperti beras semuanya mahal. Kenapa mahal? Karena biaya produksinya naik. Betul. Ya. Ketika ada subsidi, biaya produksinya diturunkan.
Berarti kunci ada subsidi adalah menurunkan biaya Biaya produksi. Selesai jawabannya. Nggak usah penting-penting, Bu. Penning. Ya, Pak. Udah, Pak. Subsidi itu kuncinya ya. Menurut Kebijakan subsidi berguna Biaya untuk produksi. menurunkan biaya produksi. bagi produsen. Paham, Bu? Iya. Ketika produsen menurunkan biaya subsidinya, maka harga-harga stabil ya, Bu? Ya. Betul. Ketika subsidi dicabut, maka Harga naik. produsennya biaya produksinya besar. Akibatnya harga-harga semakin Naik. Bu, gara-gara perang Rusia, Ibu tengok besok harga Indomie mungkin 5.000 6.000, Bu. Ibu cek aja besok di awal tahun 2023, harga Indomie itu diperkirakan sampai 5.000 6.000, Bu, satu bungkusnya. Ya, aja udah mau mendekati, Pak. Pengaruh dari itu, Pak. 1.500, Pak. Rusia sama Ukraina. Yang double aja udah 4,5, Pak. Sudah diprediksi, Bu, harga Indomie di awal tahun 2023 itu 5.000 sampai 6.000 per bungkusnya. Bagus lah Pak, biar anak-anak nggak makan mie terus Pak. Oh iya, betul itu, Bu. Makannya sekarang ini. Mie ayam tetap enak, Bu, tapi. Bu, makannya sekarang ini. Oh iya, mie ayam mah wajib itu. Pandai-pandailah menanam terong depan rumah, kan gitu. Lanjut. Ya, Iya, Pak. Pandai-pandai menanam terong depan rumah. Pandai-pandai menanam cabai. Iya. Menanam bayam. Menanam bayam, cabai, terong. Lanjutlah semua tuh. Nah, ini, Bu. Ibu jawab tadi apa? Ini, Ibu jawab tadi Bentar, apa? Pak. Masalah, Jangan dijawab dulu, Bentar. Bacalah itu. Gerakan 30 September. Nah. Metode cara yang sesuai untuk rekonstruksi. Heuristik. Rekonstruksi itu berarti Heuristik. peristiwa. Merekonstruksi. Pengumpulan Heuristik. Heuristik, Pak. Merekonstruksi. Rekonstruksi. Dari masa lampau. Histografi. Aduh, Bu, rekonstruksi. Yang apa? Historiografi. Rekonstruksi itu ketika semua sumbernya sudah dapat. Iya, Makanya benar. bisa direkonstruksi. Iya kan? Berarti Sama kayak peristiwa Pak Sambo, Bu, ya. Ya. Geografi. Pak Sambo itu bisa direkonstruksi karena semuanya fakta-faktanya terdapat. Datanya ya. Ya. Fakta nyata Pak. Dikumpulkan, makanya masuk peristiwa Rekonstruksi. rekonstruksi. Ini, Bu, kata kuncinya. Imajinatif artinya Replika. Menirukan, Mbak ya. Apa itu? Replika itu artinya histiografi. Belum paham ya tadi ya, saya bilang tadi. Iya, Pak, itu agak bingung maksudnya rekonstruksi. Saya Kalau ada ulangin ya. mengumpulkan berarti heuristik, Pak. Iya. Itu nggak ada mengumpulkan. Nggak ada, cuma rekonstruksi imajinatif berarti sudah. Kalau udah seperti gitu, replika imajinatif mirip-mirip dengan itu namanya historiografi. Kan gitu? Historiografi. Peristiwa terakhirnya, ini kan rekonstruksi ada peristiwa terakhir, kan? Iya. Film G30 SPKI pasti filmnya itu namanya historiografi. Paham? Ya. Sebelum filmnya ada, berarti ahli sejarah tadi yang pertama kali ngapain? Mengumpulkan informasi. Dari saksi sejarah, dari apa-apa. Habis itu divalidasi ke profesor atau ke mana-mana yang berhak untuk memvalidnya, ya, Bu? Iya. Setelah itu Validasi. Setelah itu interpretasi. Menganalisa, membandingkan data yang telah ada. Habis itu dituliskan atau difilm. Paham? Iya, Pak. Paham ya? Sudah? Lanjut kita. Hapus dulu. Hapus dulu, Pak. Positif effect. Dampak positif dan negatif kemajuan iptek dalam kehidupan sehari-hari hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana. Manfaat positif adanya perkembangan iptek yang sangat besar bagi dunia pendidikan adalah ada pendidikan positif perkembangan iptek.
tingkat kelulusan siswa. Manfaat positif. Kak itu. Karena ada kata kuncinya tentang pendidikan. Iya. Ya. Saya itu efektif dan efisien, Pak. Manfaat positif adanya perkembangan efek bagi dunia Pendidikan. adalah kalau saya yang sudah tingkat kelulusan siswa nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin. Memberi kemudahan informasi benar. Pembelajaran daring jadi alternatif utama benar. Siswa dapat belajar dengan mudah tanpa benar. Tinggal praktik pendidikan efisien benar. Ya udah kalau saya jawabannya yang B sampai C sampai D, B, C, D tercantum semua di E ya. Iya, Pak. Nah, ini betul. Iya. B, C, D tercantum semua di E. Kayak kita ini Jawaban paling baik. Ya, kayak kita ini kan, saya nggak pernah ketemu muka Bapak Ibu, ya kan? Kita kan Zoom ini kan karena adanya Teknologi. Virtual. Walaupun saya kan lebih enak seperti ini daripada tatap muka langsung kan susah. Jauh kami Pak mau ke Jambi. Jauh, Pak. Yayanya, Pak. Benar sekali. Wajahnya dinampakkan, Pak. Hah? Soal lah, Bu. Saya PC. Saya PC, nanti itu rasisme. Saya nggak mau, Bu. Rasis. Karena saya mengumpulkan informasi ini, Ibu kayaknya saya PC. Jadi Ibu bilang rasisme kan? Nah, oke. Sudah ya. Nanti lah tuh, Bu. Ya, oke. Nah, nanti terakhir muncul muka lah biar nampak. Oh, ini Pak ini. Oh, ini Pak ini. Iya, harus nampak Pak terakhir ya. Nampak terakhir. Ini malah sama muka. Saya enak gini lah. Penampakan nampak di akhir, Bu. Di akhir nampak, Pak. Ya, kalau saya, Bu, ini Bu, kalau ngajar-ngajar online nih, Bu, saya tampilan saya pakai kaos biasa. Malas, cara pendek. Malas, Bu. Nyantai-nyantai saya, Bu. Dampak negatif. Dampak negatif yang dapat menjadi ancaman bagi bangsa dan negara berkembang seperti Indonesia adalah kehilangan identitas dan integritas sebagai pewaris jejak luhur peradaban Nusantara. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah biar nggak hilang, lestarikan. Ya udah, lestari alamku. Jawabannya adalah E, ya kan? Ya. Gampang ya, biar nggak hilang, dilestarikan dong, gitu kan? Ya. Bener nggak bahasa terakhirnya? Pelestarian nilai tradisi yang ada sebagai warisan budaya lokal menjadi tanggung jawab segenap anggota masyarakat. Bener ya? Ya, benar. Jawabannya I. Paham, Bu? Paham, Pak? Ya, paham. Bisa dilogika. Ini dia. Tidak meratanya penyebaran penduduk. Ini kayak seperti tadi itu, Pak. Iya, betul. Kondisi alam yang subur. Badan berdasarkan pusatnya. Hati-hati, ini jawabnya susah nih loh. Saya jawab A. Tidak meratanya persebaran penduduk di Indonesia adalah faktor yang mempengaruhi tidak meratanya. Itu adalah kondisi alam yang subur, potensi wilayah, ketersediaan. Yang E enggak. Yang salah dulu. Kenapa, Bang? Yang E enggak, yang D enggak. Sudah mulai paham. Yang E bukan. Tingkat kemiskinan salah ya. Investasi asing salah. Yang C juga enggak. Kondisi alam, Pak. Betul yang A. Ya. Ke C. Kalau antara A dengan B. Per kapita enggak. Betul, Bu. Bagus, Ibu. Tinggal A dengan B. Bagus, Bu. Caranya Ibu bagus, sudah paham cara mengerjakan soal. Cari dulu yang salah. Sentralisasi. Ya. Tinggal A dengan yang B. Potensi wilayah. Saya jawab A, Bu. Yang paling komplit A itu kayaknya. Saya jawab A juga, Pak. Kalau potensi wilayah kan masih bisa dikembangkan itu, Pak. Iya. Kalau kondisi alam yang subur kan bisa berbeda-beda tempat daerahnya. Makanya Jawa itu adalah tanah yang paling subur. Makanya banyak penduduknya ya, Pak. Tanah, iya benar. Ya, makanya tanah di Jawa itu adalah tanah yang paling subur. Paling bagus. Ibu paham cabai di Tanah Toraja? Cabai Tanah Toraja. Cabai Tanah Toraja itu cabai mahal. Ditanam di Jawa, hasilnya luar biasa banyak. Ya, berarti tanah Jawa memang tanah paling subur karena banyak gunung-gunung. Iya bener, karena banyak gunung-gunung. Gunungnya sekarang digali, Bu. Jadi emas. Iya. Iya, apa dapat batu gesek? Batu geseknya? Banyak tempat kami gunung-gunung, Pak.
Di Lebong banyak gunung, Pak. Banyak. Tidak lama bisa panggil itu, Pak. Ya siapa yang rumah dekat gunung apa nih? Gunung Merapi ya dah? Gunung Merapi, ya Pak. Oh dekat, mantap. Saya Gunung Mas, Pak. Tumbang itu, Pak. Nah, kalau BSI. Gunung Emas, Bu, di belakang rumah saya banyak, Bu, Gunung Emas, Bu. Banyak emasnya berarti. Tiap pagi saya store, Bu. Tiap pagi saya store. Di sini digali, Pak. Jadi, Pak. jadi hutannya sekarang gundul. Paham ya? Amer. Tiap pagi saya store, Bu, Gunung Emas saya, Bu. Iya, Pak. Mantap itu, Pak. Setor berapa kilo Pak sehari Pak? Ya, udah, Pak. Minimal sekilo itu. Iya, betul. Bagus, tuh. Sudah. Nah, ini. Baca aja tuh angka harapan hidup Berdasarkan ada data di ini. atas, kualitas penduduk Provinsi Bengkulu dapat diketahui dari indikator Ini apa, Bu? Angka harapan hidup. hidup. Cari aja angka harapan hidup. Iya, ada di E. Angka harapan hidup ya yang Bener enggak? Angka Iya. harapan hidup perempuan lebih tinggi pada dibanding laki-laki. laki-laki. Iya, betul. Hati-hati, Pak. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi loh, Pak. Bener ya? Tapi yang laki-laki nggak pengen hidup ya? Bener ya, nih ya? Dan Bener ya? berkali-kali beristri dua, Bu. Bener ya, Bu ya? Apa Ya? laki-laki nggak bisa kita Nah. tuh. Saya jelaskan dulu, Bu. Saya jelaskan kenapa laki-laki lebih cepat mati, Bu ya. Biar Bu paham, Bu. Jangan Sudah tutup. Bukan. Karena otak laki-laki itu, Bu, kecil, Bu. Tapi isinya banyak. Oh gitu. Kalau perempuan kalau Banyak otaknya akal besar. jadi, Pak. Kalau otak perempuan tuh isinya besar, isinya sedikit, Bu. Bapak mau ngomong Isinya ini Nanti adalah kita akan dihancurkan, Bu. Ayo lawan, Bu. perasaan. Jangan laki-laki logika. Laki-laki ini otaknya kecil, isinya itu logika masa depan. Ya, Bu. Ya, betul. Coba aku tanya, saya perempuan. Pak, Bu, diteliti, Bu. Udah teliti, Bu. Bu, udah diteliti, Iya, Bu. diskriminasi ini. Tidak semua laki-laki. Raismo. Udah kodratnya Ibu. Bu, di Eropa, Bu, diteliti, Bu. Di Eropa, Bu, ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang berambut keriting ya, Pak ya? Iya, ada laki-laki. Diteliti, Bu. Perempuan tanya, kalau suamimu udah mau mati, kayak mana? Yang mana lebih bagus yang mati duluan? Kamu apa laki-lakimu? Apa suamimu? Ya, laki-laki saya katanya. Biar aja mati laki-laki saya, suami saya. Iya, tapi kalau laki-laki tanya, mana yang lebih duluan mati? Istrimu apa kamu? Laki-laki jawab apa? Ya, lebih bagus saya duluan mati. Saya duluan mati ketimbang. Nah, itulah sifat laki-laki, Bu. Makanya laki cepat mati. Paham, Bu? Oh, sweet. Masya Allah. Ibu ini nggak paham. Laki-laki. Terakhir, Bu. Nilainya seberapa itu, Pak? Terakhir. Sikap membela keadilan. Wah. Nah, betul. Saya belum baca sudah betul. Pak Amir melakukan diskriminasi katanya. Rasisme katanya. Aduh, kacau katanya. Sebagai seorang guru yang profesional, selalu melampirkan perilaku yang menjunjung tinggi keadilan di dalam maupun di luar sekolah. Contoh perilaku Jawabannya apa Pak? yang membela Sesuai dengan hak. Ya, betul. keadilan. Ini soal apa, Bu? PPK? PKN. Ya, saya masukkan aja gitu. Perilaku yang menunjukkan sikap membela keadilan seorang guru dalam mendidik. memperlakukan PPKN, Neng. Pedagogi. Ya. Pedagogi ini, Pak. Iya. Oh iya. Sikap Pak ya, sikap perilaku guru. Benar nggak jawaban saya B? Benar, Pak. Benar. Betul. Nggak Kapan boleh Pak ya? Amir salah? Nggak pernah salah gitu loh. Ah, saya nggak pernah salah. Saya salah, Bu. Saya manusia, Bu. Iya, betul Pak. Udah. Bisa dipahamin jawabannya B kan? Ya. Iya, sama sesuai dengan. Memperlakukan peserta didik secara sama sesuai haknya. Misalnya, ya paham lah Ibu ya, misalnya. Oke, sedikit lagi Bu, kita jawab sedikit lagi nih. Ini yang warna-warna biru Bu, Ibu tahu ya Bu sendiri Bu. Warna-warna biru ini soal ini Ibu tahu sendiri Bu ya, soal apa kan? Dan itu kita rahasia bersama aja. Tapi kalau soal-soal yang ini saya buat sendiri Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau saya besok ada jawaban yang nggak sama, mohon maaf lah ya Patin, ya gitu. Iya. Kalau yang begini Ibu tahu soal apa kan? Nah. Ya. Oke, sedikit lagi Bu ya. Kita bahas 30-30 sampai 4 pertemuan ini. IPS sudah 25 nih ya, 23. Istirahat dulu Bu. Nanti malam lagi ya kan? Nanti 25 lagi bisa selesai, oke? Ya, nanti malam bahas yang ini lagi atau bukan, Pak? Oh, ini yang bahas lah Bu. Nanti kamu ulang. Ini yang bahas nih yang soal-soal saya buat dewek nih Oke, Pak. Lanjut aja nanti malam, Pak. Ya, nanti malam aja ya. Nih yang nanti malam, oke? Majapahit nih. Sekarang satu lagi.
Satu lagi nih. Nanya, Pak. Satu lagi nih. Halo. Hai. Hai. Iya, Pak, ya. Nah, ini apa nih? Pengumpulan bukti. Heuristik loh, Pak. Heuristik. Ibu paham sekali. Udahlah. Ibu udah paham. Mengumpulkan bukti, Bah. Ya, Ibu sampai malam udah paham IPS ya. Mengumpulkan bukti ya. Ya. Paham Ibu ini. Tapi kalau replika kerajaan Majapahit, selesai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini. Belum Pak. Gerbang pecah sumber sak tahun. Rumah bangunan kepala Geografi. Paham Amir yang dari Jawa Barat tadi apa, Pak? Kita yang terakhir. Ini. Yang Jawa Barat tadi, Pak Amir. Bentar, Bu. Apa tadi? Pengumpulan bukti itu tadi Heuristik, Pak. Heuristik nih. Bukti-bukti itu heuristik, mengumpulkan, Bu. tetap pengumpulannya. Ini Bu, kata kunci yang mengumpulkan sumber, kritik. Iya. Ada kan kata kunci? Kritik, penelitian balik, interpretasi peristiwa. Di modulnya kan sudah ada. Nanti malam kita ulang lagi ya 30 soal ya. Besok selesaikan, oke? Maaf, Pak. Tadi nggak jadi, Pak. Yang tadi, Pak. Apa lagi, Bu? Tadi yang diintip tadi loh. Oh, ntar dulu. Tadi ada Bapak itu. Pak, apa, Pak? Gini Pak, mau tanya, lihat di jadwal kan tanggal 30 itu ada wawasan kebinekaan, maksudnya bagaimana ya Pak? Jadwal mana, Bu? Pak, saya nggak ada jadwal wawasan kebinekaan. Enggak di jadwal. Maksudnya apa? Oh, cuma tes aja, Pak. Cuma tes wawasan kebinekaan. Bapak jawab aja sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selesai, Pak. Oh gitu. Soalnya Terima kasih. saya Bapak Iya, gimana? kebinekaan. Bapak jawab tentang itu pasti soalnya di toleransi, perbedaan agama. Itu masih dari LPTK-nya, Pak ya? Iya, jawab nanti sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oh iya. Amir, mau Oke, nanya. Terima kasih Pak. Kalau UKIN itu bisa nggak lulus ya, Pak? Apa, Bu? Bentar dulu. Kalau UKIN itu bisa nggak lulus ya, Pak? Kalau apa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Mungkin bisa, Bu. Kalau Ibu ngajarnya ngasal. Ibu grogi ngajarnya, Ibu nggak sesuai dengan RPP Ibu ya, salah. Cara lulus UKIN adalah sesuaikan ngajar Ibu dengan RPP. Paham? Pak. Jadi langkah-langkah Ibu sesuai dengan RPP. Selesailah, gampang lah, luluslah itu ketulusannya. Ya, Pak. Yang nilai itu apa, Pak? LPTK ya, Pak? Iya, RPTK. Tahapan akhirnya adalah UP. UP ini yang levelnya ini yang harus dia harus lulus. Dia harus lulus baru bisa masuk serdi. Tapi kalau nggak lulus nggak dapat serdi. Nah, ini UP ini yang jadi momok kan? Iya, Pak. Nah, makanya UP. Tapi kan karena udah kita belajar ya sebenarnya kalau belajar ya gampang kan, Bu. Kalau UKIN itu kan itu Pak, kita ngumpulin itu Pak yang kayak apa surat tugas, tambah itu ya Tambahan apa nilai seperti itu. sertifikat itu ya Pak. UKIN Portofolio inovatif. Ya kalau UKIN itu ya. Kalau dulu kami UKIN ujian kinerja ngajar. Itu penambahan nilai, Pak. Iya. Ya beda kan beda generasi. Ada nilai tambahnya dari prestasi. Beda generasi. Beda generasi kita. Ya. Tahun-tahun berikut itu masih ada nggak Pak ya PPG ya Pak? Apa Bu? Tahun-tahun berikutnya itu masih ada nggak itu PPG Pak? Kalau lihat dari RU. Pasti masih ada lah Bu, PPG masih ada. Kenapa Bu? Karena tunjangan itu memang dapat semua, tapi kan beda itunya Bu. Beda nominal. Pastilah Bu, nah itu pasti. Untuk syarat kenaikan pangkat. Iya betul, jawaban Ibu pas untuk syarat kenaikan pangkat. Biar dapat gelar GR Pak. Iya benar sekali, berarti mesti melalui PPG. Tadi. Pak. Oi. Yang GIPOM yang matematika kemarin itu, yang kunci jawabannya yang ada salah itu, udah perbaiki linknya sama yang itu apa? Bu, taruh. Bapak Ibu mau yang jawabannya kan?
Iya, link matematika yang kemarin itu. Iya, nanti Soalnya. saya buat Sabtu Minggu saya buat link matematika kunci jawabannya dan itu nanti saya buat Senin saya bagi, oke? Sama IPA-nya. Oke ya, saya ingatkan ya, oke? Sehat Pak, panjang umur Pak. Ya, sama-sama Amin. Pak. Amin. Oi, apa lagi? Yang IPA diulangi lagi ya Pak. Iya, tunggu dulu siap semua. Oke. Pak Amir, Pipanya matematika lupa, Pak. yang di Apa, Bu? Google Form kemarin nomor 1 sampai 20 kok belum ada, Pak? Apanya, Bu? Oh iya. Sudah. Yang ada di Belum buka, YouTube Bu. nomor 20 sampai 31. Pak Udah, Amir. Bu. Masa iya? Iya, Pak Amir tak cari enggak Oh, ada. nanti Nomor ya, 1 saya sampai cek ya, 20. saya cek dulu ya. Pak. Saya cek dulu ya. Iya, Pak, Iya, dikirim Pak. nanti Ya. ya, Pak. Oke ya. Terima Amir. kasih. Malam-malam ya. Kita jamu malam-malam ya IPS lagi ya, saya kan ya. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti yang misalnya itu, yang misalnya Pak, itu Bapak belum ada ini, Japri Bu ya, biar saya nggak lupa ya. Iya, Pak. Iya, iya, Oke, Pak. sampai jumpa lagi malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Yuk, istirahat lagi. Amir. Pak Amir. Oi, Udah pergi Pak Amir, makan beng-beng Bu. apa Bu? Amir udah pergi belum? Saya Bu. Balik lagi Pak. Selesai.